Bolo-bolo, menurut kalian jamaah haji Indonesia itu kalau tawaf di depan Ka'bah berdoanya apa ya? Bulan haji sudah dimulai dan dalam waktu dekat kita akan merayakan Idul Adha ya. Jadi kita berdoa yang terbaik terutama kepada saudara-saudara kita jamaah haji di Indonesia ya, semoga bisa menjadi haji mabrur dan kembali ke Indonesia dengan membawa manfaat sehingga di Indonesia bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, bagi bolo-bolo yang muslim ya tentu tahu tentang ibadah haji ya, sebagai ibadah yang dikatakan sebagai ibadah pamungkas ya, jadi puncak dari keimanan menjadi seorang muslim. Dan di dalam ritual haji itu ya, jadi haji itu kan ada beberapa rukun haji ya, misalnya kayak ihram ya, pakai kain putih itu, kemudian sa'i, kemudian jumroh dan sebagainya itu. Nah, yang menjadi puncak dari ibadah haji itu adalah kegiatan yang dinamai wukuf ya. Jadi wukuf itu adalah kegiatan yang kita berdiam diri seharian di Padang Arafah ya, yang biasanya dilakukan di dalam tenda-tenda ya. Jadi bagi siapapun jemaah haji yang berhasil menyelesaikan wukuf, nah itu dianggap lulus sebagai haji. Ya iyalah, masa sebagai driver ojol. Ya maksudnya gini, kalau baik haji maupun driver ojol ini kan sama-sama harus sabar dan kuat menghadapi panas dan macet gitu ya. Jadi saya sendiri itu tahun 2013 itu alhamdulillah sudah berangkat haji ya. Nah, jadi udah 12 tahun yang lalu. Walaupun setelah itu saya tuh nggak pernah loh sekalipun pasang gelar H seperti kebiasaan di Indonesia gitu kan. Ya walaupun kadang-kadang staf saya itu yang pasang nama saya ditambahin H, dan biasanya saya bilang nggak usah pakai HH segala, ngapain gitu kan. Karena ya buat saya tuh ya pertama H itu kan kalau nggak salah ya itu cuma orang Indonesia yang pakai gelar H. Kalau di luar negeri itu ya biasa aja ya, pulang dari haji ya nggak ada ya tiba-tiba katakanlah Mike Tyson nggak ada kan, haji Mike Tyson nggak ada. Atau Zinedine Zidane yang sudah pernah haji ya pulang nggak ada, jadi haji Zidane nggak ada. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pemikiran hasil dari saya nongkrong ya seharian di Padang Arafah sampai kulit gosong ya akibat terbakar panasnya sinar matahari. Ya nggak gitu-gitu amat sih. Ya banyak di dalam tendanya, dan waktu itu saya kan pakai sunblock. Pada saat saya berdiam di tenda, dan waktu itu saya kan ngobrol ya bareng sesama jemaah haji di Indonesia. Kemudian saya ada inspirasi pada saat itu ketika mengingat ketika saya tawaf ya di sekeliling Ka'bah ya. Kemudian saya tuh tanya ke rekan-rekan jemaah haji gitu. Jadi di depan Ka'bah itu doanya apa sih? Nah ternyata ya waktu itu sekitar 10 orang saya tanya ya, saya survei ya. Jadi ada yang doanya itu kepengen dipertemukan kembali di tanah suci tahun depan gitu kan. Kemudian pengen kesehatan panjang umur, kesehatan keselamatan bagi orang tua, bagi keluarga. Ada yang pengen usahanya sukses, ada yang pengen dapat perawan Arab. Nah tapi satu hal saya berpikir ya, kok nggak ada satupun ya di antara jamaah Indonesia itu yang berdoa untuk kemaslahatan tanah air kita. Loh, penting nggak sih? Jadi gini bolo-bolo, kan contoh dari ibadah haji pertama yang dimuat di Al-Quran itu kan adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya bersama putra-putranya itu. Di situ ceritakan ya, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 126 ya, di situ diceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ya yang sedang tawaf ya. Jadi di situ dikatakan ya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang itikaf, ruku dan sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ternyata beliau itu berdoa demi terwujudnya negeri yang aman sentosa, bukan sekedar doa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Dan alhamdulillah itu yang saya ucapkan pertama kali waktu di Ka'bah ya. Jadi saya berdoa semoga tanah air saya Indonesia ini adil dan makmur gitu ya. Nah, tapi entah kenapa semua jamaah di sekeliling saya yang paspornya itu bendera Indonesia semua itu ya, kok nggak ada satupun ya yang berdoa seperti itu ya. Apakah mereka sudah apatis dengan Indonesia? Tapi pada zaman itu kan ingat ya 2013 ya, Indonesia kan masih baik-baik aja kan, belum ada yang main-mainin ayat konstitusi ya. Tapi tentu saja 10 rekan sesama jamaah haji Indonesia itu kan nggak bisa dijadikan patokan ya untuk puluhan ribu jamaah Indonesia ya.
Ya bisa jadi kan ternyata yang nggak berdoa untuk Indonesia itu cuma 10 jamaah, dan yang sisa 99.999 orang itu semua ternyata mendoakan tanah air Indonesia. Tapi ya tetap aja ya, bahwa melihat fakta bahwa sekeliling saya waktu itu cuek terhadap Indonesia, jadi bikin mikir. Jadi kebawa sampai waktu saya wukuf di Arafah. Jadi berdiam diri, merenung, menanti ilham, mencari sebuah resolusi. Nah, ini saya dalam banyak hal selalu berusaha untuk mencari resolusi ya. Ketika tahun baru, resolusinya apa? Ketika ulang tahun ya, setiap tahun merayakan ulang tahun, resolusinya apa? Sama ketika saya ibadah haji, resolusinya apa? Nah, itu yang saya sebut sebagai resolusi wukuf ya. Dan resolusi itu adalah tentang tanah suci. Jadi ketika kita bicara tentang tanah suci ya, kita kan selama ini berpikirnya apa? Mekah, Madinah, atau Yerusalem ya, termasuk yang umat Kristen ya juga di Yerusalem ya. Dan kita punya kesadaran bersama ya tentang jamaah pada saat kita sedang menjalankan ibadah haji ya. Sikap kita ini gimana sih ketika berada di tanah suci ya kan? Mari jaga sikap dan hati sebaik mungkin kan gitu ya. Kan sabar. Kita lagi di tanah suci loh gitu kan. Terus jangan bertengkar lah, kita lagi di tanah suci. Banyak-banyak sedekah, kita lagi di tanah suci gitu ya. Cuman kenapa setelah pulang dari tanah suci, kenapa kita tidak juga mencoba untuk mensucikan tanah air kita sendiri ya, Indonesia, tanah air kita. Bayangkan ya, jika ya, sepulang dari haji ya, itu seluruh jamaah haji ya, atau bahkan seluruh rakyat Indonesia mau menyucikan tanah air kita sendiri ya, niscaya damai sejahtera negeri kita ya. Jadi sabar, kita sedang di tanah air suci Indonesia kita. Jangan bertengkar, kita sedang di tanah air Indonesia yang suci. Mari kita banyak menolong sesama karena kita berada di tanah air Indonesia yang suci. Memang layak ya tanah air Indonesia kita ini menjadi tanah suci? Ya kenapa enggak ya? Bayangin, tanah air kita ini rela untuk diinjak-injak setiap saat, bahkan dikencingi, dieei ya. Tanah air kita tidak melawan, bahkan malah tanah suci kita tetap sayang terhadap kita karena dia memberi makan kita padi, sayuran, buah-buahan ya, yang semua tumbuh dari tanah air kita ya. Karena ya kita di sini lahir dan dibesarkan, kita di sini berkembang biak, mencari nafkah, dan kita sepakat bahwa Indonesia adalah rumah kita yang dititipkan Tuhan ya, untuk dipelihara, untuk menjadi firdaus bagi anak cucu kita ya. Jadi itulah resolusi wukuf saya di tahun 2013. Dan saya nggak bilang ya kalau Mekah dan Madinah bukan tanah suci ya, itu jelas. Sebagai umat Islam saya mengimani bahwa Makkah dan Madinah adalah tanah suci ya. Tapi tentu saja Indonesia yang saya cintai ini adalah tanah suci ya. Jadi saya juga akan menyucikan tanah air, bumi tempat saya berpijak ya. Jadi saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa untuk memajukan Indonesia ya, walaupun cuma lewat channel YouTube ya. Jadi bagaimana dengan Bolo-Bolo? Sudah siapkah menyucikan tanah air?